Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubaidin Nursyah, CPNS Kemenkumham Angkatan 28 Kelompok 4 dengan nomor absen 37. Di sini saya akan membuat tugas learning journal terkait dengan manajemen ASN. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian, kedudukan ASN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat dua jenis, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi terkait. Peran ASN. Peran ASN di sini terdapat 3. Pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Hak PNS pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu terdapat hak gaji, hak tunjangan, hak cuti, hak jaminan dan hari tua, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Sedangkan hak P3K tercantum pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu hak gaji, hak cuti, hak tunjangan, hak pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Kemudian kita masuk ke pemateri dari Pak Rahmat Nobu, menyinggung sedikit tentang kedisiplinan pegawai atau kedisiplinan ASN. Di sini saya akan memberikan contoh ketidakdisiplinan ASN di kalangan pemerintah, yaitu contohnya terlambat masuk kerja. Budaya terlambat masuk kerja di Indonesia sangat erat dengan ASN. ASN yang sering datang terlambat tanpa alasan yang sah atau izin resmi dari atasan dapat dianggap melanggar disiplin waktu kerja. Juga terdapat tidak melaksanakan tugas. ASN sering kali pada jam tugas itu meninggalkan tempat kerja yang seharusnya dia tempati dari awal masuk sampai pulang. Karena tadi kita telah membahas hak, tidak terlepas kita harus membahas tentang kewajiban ASN. Kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Kewajiban setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada sikap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian tadi terdapat sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama,
asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Jadi Indonesia saat ini sudah menggunakan sistem merit. Pangkat dan jabatan bagi seorang ASN itu tercantum dengan sangat jelas. Misalnya saya berpangkat sebagai pengatur muda golongan 2A dengan SK penjaga tahanan. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pertemuan Learning Journal hari ini. Kita akan sambung ke Learning Journal selanjutnya yang akan membahas tentang Smart ASN. Terima kasih.